Let me see. Hai, Rangga dari Super Speaking. Hari ini kita akan mempelajari future tense menggunakan modal verb will. Cara mudahnya, kita menggunakan will dengan cara mempertemukannya dengan kata kerja dasar. Nah, jadi future tense ini adalah salah satu tense yang sangat mudah digunakan. Dan teman-teman dalam berbahasa Indonesia pun sudah menggunakannya. Seperti misalnya teman-teman bilang, nanti saya mau makan nasi goreng, atau tahun depan saya mau liburan, atau bulan depan nanti saya mau coba ikut kelas memasak. Nah, jadi untuk future actions atau untuk rencana-rencana di masa depan, teman-teman bisa mengekspresikannya dengan menggunakan future tense atau tense untuk mengekspresikan action yang ada di masa depan. Di bagian bawah di sebelah kanan saya sekarang sudah ada contoh kasus yang mungkin teman-teman pernah alami di tempat kerja atau di dunia nyatanya. Jadi yang bagian sini dulu ya. Nah, ini B adalah boss and Y ini adalah you. Jadi boss bisa bilang seperti ini. Don't forget to finish the report. Jangan lupa selesaikan laporannya. Nah, teman-teman bisa merespon dengan mengatakan I won't. I won't adalah singkatan dari I will not. Jadi teman-teman boleh merespons will not dengan won't. Jadi disingkat seperti itu. Contoh kasus penggunaan future tense lainnya adalah misalnya teman-teman lagi berkunjung ke luar negeri. Terus di imigrasi ya, setelah pengecekan selesai lalu tinggal keluar dari gate-nya itu, mungkin si immigration officer-nya ya, IO, saya hapus dulu. Kenapa IM? Ya, IO, immigration officer-nya akan bilang, enjoy your visit, nikmati kunjunganmu. Lalu teman-teman bisa merespons dengan I will, ya, pasti. Nah, jadi kalau yang pertama ya, I won't, artinya apa? I won't forget, saya tidak akan lupa. Kalau yang ini, I will enjoy, saya akan menikmatinya dengan pasti. Lalu kita bisa lihat di sini ya. Ini iseng-iseng aja pertanyaan. Can we go to the future? Of course we can if we wait ya. Kalau kita tunggu ya kita pasti akan sampai di masa depan. Lalu bagaimana kita bisa mengoperasikan future tense ini? Sangat gampang ya. Jadi yang pertama teman-teman harus paham dulu kalau future tense ini digunakan is used to express or describe, mendeskripsikan future actions atau kegiatan-kegiatan yang ada di masa depan yang teman-teman akan lakukan seperti yang saya bilang di awal-awal video tadi. Poin kedua adalah kita menggunakan modal verb will ya. Ada banyak modal verb ya, ada would, should, must, lalu ada can, ada could, ada ya pokoknya macam-macam. Kalau nggak salah ada 7 ya modal verb. Anyway, nanti kita bahas di video lain. Hanya saja sekarang kita fokus dengan modal verb will. Nah, jadi untuk future tense yang ini kita fokus dengan will. Memang ada future tense yang menggunakan going to, tapi sekarang fokus kita di will aja. Lanjut ya, poin nomor 3, you can add adverb of time. Kita juga bisa menambahkan keterangan waktu. Keterangan waktunya tentu saja banyak ya. Teman-teman bisa cari di internet, tinggal disesuaikan dengan keperluannya aja. Nah, yang saya sering temukan di keseharian saya, adverb of time untuk future tense adalah beberapa yang sudah saya bikin di papan tulis ini. Ada later, ada in 2 days atau 2 hari lagi ya, bukan 2 days again. Please ya, bukan seperti itu penyampaiannya. Ada next week ya, minggu depan, ASAP ya, as soon as possible. Ada soon, segera, in a minute, dan in a second artinya sama, artinya ya sebentar lagi atau segera. Nah, jadi poin terakhir ya, yaitu nomor 4, saya lupa kasih. Nah, ini dia, kasih angkanya. Yaitu kita cuma perlu menambahkan basic form of verb. Jadi
kata kerja dasarnya aja atau kata kerja bentuk pertama untuk kita temukan dengan will. Contohnya I will go, I will eat, I will sleep. Bukan yang sering saya dapati salah itu I will playing, itu salah. I will going, itu salah ya. Jadi nggak usah pakai ing lagi. Nah, jadi contoh-contohnya ya ada saya buat di sini. Kalau yang plus positif, ini negatif ya, minus. Lalu ada kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Kalimat positif lagi, kalimat tanya lagi. Jangan lupa kita harus membiasakan diri. Kalau kalimat positif ya biasanya kita akhiri dengan titik ya. Kalimat negatif juga kita akhiri dengan titik ya. Kalau kalimat tanya kita akhiri dengan tanda tanya. Yang pertama, I will let you know once I get the report. Saya akan mengabari kamu ketika saya mendapatkan laporan itu, ya. Jadi kita bisa lihat will ketemu dengan kata kerja let. Ini verb 1 atau verb yang dasar. Saya mau cek kamera saya masih rekam atau oke, masih ya. Good. Yang kedua, kalau mau membentuk kalimat negatifnya tinggal ditambahin not aja di tengah-tengah ya sebelum kata kerja utamanya di sini. Jadi, he will not allow me to go to Australia. Dia tidak mengizinkan saya atau dia tidak akan mengizinkan saya pergi ke Australia. Lalu ada kalimat tanya, bagaimana caranya kita bisa membentuk kalimat tanya dengan will atau dengan modal verb will? Ya sudah, tinggal ditaruh di awal aja will-nya ya. Will they come to my party? Akankah mereka datang ke pesta saya? Of course they will. Atau no, they will not. Biasanya jawabannya seperti itu. Kalimat positif selanjutnya. We will probably go to the beach if it doesn't rain. Nah, jadi teman-teman kalau mau pakai will juga boleh disandingkan dengan apa? Dengan conditional if. Ya, if it doesn't rain, we will probably go to the beach. Jadi ini boleh di awal atau boleh juga di akhiran seperti ini. Ya, terserah. Dua-duanya sama-sama benar. Kalimat tanya selanjutnya yaitu menggunakan kata tanya what. What will you do after you retire? Apa yang akan kamu kerjakan setelah kamu pensiun? Nah, mungkin jawabannya I will start I will start building a zoo. Saya akan mulai membangun kebun binatang. I don't know, that sounds amazing. I'll probably do that. Kita lanjut ya. Jadi ini catatan aja yang di tengah-tengah ini ya. Jadi misalnya teman-teman mau mempersingkat ya. Jadi bisa ya dengan mengucapkan I'll ya, singkatan dari I will, of course ya. I will. Lalu sisanya ada you'll, singkatan dari you will ya, will dari we will, they'll dari they will, she'll ya dari she will, lalu he'll dari he will, and it'll ya, it'll ini dari it will. Jadi silahkan teman-teman coba mengucapkan ini, karena mengucapkan ini awal-awal memang tidak akan mudah ya. Jadi dipaksakan aja hingga nanti ada saatnya teman-teman itu sudah nyaman dengan pengucapan yang disingkat-singkat seperti ini. Mudah ya. Lalu tadi saya sudah jelaskan juga kalau misalnya ada orang yang bilang won't, then ini merupakan singkatan dari will not. Ya, itu saja materi dari saya. Silahkan kalau teman-teman mau share, ya kalau sudah mengerti silahkan komen contoh-contoh future tense di video ini. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching and I'll see you in the next video. Goodbye.